Selamat malam saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menutup malam hari ini dalam istirahat kita, mari kita bertemu dengan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mengerjakan banyak hal dan kami membawa semuanya itu kepadamu agar Tuhan yang menyempurnakan dan memberkatinya. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menyegarkan diri kami yang lelah. Karena itu berkuasalah Engkau ya Tuhan atas kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Tentu ada banyak pengalaman kita satu hari ini. Ada yang menyusahkan hati, ada juga yang menyenangkan hati. Tetapi apapun pengalaman kita hari ini, marilah kita menerimanya dengan penuh syukur. Melalui semuanya itu, kita belajar menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi berhikmat. Nah, perikop bacaan kita malam hari ini menjelaskan kepada kita tentang pengalaman Paulus dalam pelayanannya, yang ternyata tidak berjalan mulus tanpa masalah. Justru pengalaman pelayanan dia mengalami banyak tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah. Dan dia mengatakan, ia banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuhnya. Nah, pengalaman Paulus ini tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Justru dia mengalami berbagai permasalahan, tantangan, pergumulan. Namun, masalah itu ternyata tidak membuat dia kehilangan semangat. Tidak membuat dia kehilangan tujuan. Atau membuat dia mundur dari pekerjaan pelayan pekabaran Injil itu. Dia tetap kuat, tekun untuk melakukannya. Nah, pertanyaannya, apakah kunci keberhasilan Paulus untuk bertahan, untuk semakin kuat, semakin setia, semakin bersemangat dalam pelayanan itu? Nah, kata kunci yang kita temukan dari perkataan Paulus adalah kerendahan hati. Rendah hati untuk melayani Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan kerendahan hati? Nah, untuk memudahkan kita memahami maksud kerendahan hati menurut Paulus, saya mau mengajak kita untuk melihat surat Paulus terhadap jemaat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat dan Merendahkan Diri Seperti Kristus. Contoh kerendahan hati yang diteladankan oleh Yesus disebutkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai bilik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, catatan pertama kita, Yesus adalah rupa Allah.
setara dengan Allah. Artinya, Yesus memiliki kemuliaan, kekuasaan, keagungan yang setara dengan Allah. Namun, ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Yesus mengosongkan dirinya dari semua atribut kealahan itu, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ia meninggalkan keagungan, kemuliaan, kekudusannya, dan menjadi manusia dalam kehinaan, keterbatasan, dan kefanaan. Nah, refleksi kita adalah seorang yang rendah hati adalah seorang yang tidak mulai dari dirinya. Tidak mulai dari kehebatannya, kemampuannya, kepintarannya. Walaupun ia memilikinya, tapi ia tidak mempergunakannya untuk menonjolkan diri, menyombongkan diri, dan merendahkan orang lain. Ia menghargai orang lain dengan segala keberadaannya. Lalu catatan kedua, dalam kerendahan hati, Yesus bukan hanya mengosongkan dirinya, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia, Yesus mengalami pengalaman manusia, sehingga ia memahami keberadaan manusia dalam segala keterbatasannya. Karena itulah, ia bersedia berkorban nyawa untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Refleksi kita adalah orang yang rendah hati adalah seorang yang menempatkan diri pada tempat orang lain. Ia mendengarkan, merasakan, mengerti, memahami orang lain dari sudut pandang orang tersebut dan bukan dari sudut pandang dirinya. Hal ini akan membawa dirinya dengan tulus dan penuh cinta melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang berguna bagi sesamanya. Catatan ketiga, Yesus mengambil rupa bukan hanya menjadi manusia, tetapi manusia yang adalah hamba. Kedudukan seorang hamba yang sangat rendah, yang sering diperlakukan tidak manusiawi. Semua yang dilakukannya hanya untuk tuannya. Dia tidak memikirkan sedikit pun tentang dirinya. Nah, Yesus sebagai seorang hamba telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk melaksanakan kehendak Bapanya, menyelamatkan manusia dan dunia. Nah, refleksi kita adalah seorang yang rendah hati menempatkan dirinya sebagai hamba bagi yang lain. Orang lain menjadi lebih utama, sedangkan dirinya berfungsi untuk melayani sesamanya. Itu dilakukan dalam ketaatan, bahkan pengorbanan diri, demi kebaikan, kemajuan, kesejahteraan sesamanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kita pahami mengapa Paulus dapat mempertahankan semangat, gairah, motivasi, kesetiaan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekabaran Injil. Yang walaupun dia mengalami berbagai tantangan, masalah, pergumulan melalui pelayanan itu, bahkan nyawanya terancam. Itu semuanya karena kerendahan hati. Kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat menghadapi, menangani, dan menyelesaikan setiap masalah, tantangan, suka duka kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan itu semuanya menghasilkan kebaikan, kemajuan, kesejahteraan bagi semuanya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita mengerjakan semua tugas tanggung jawab kehidupan kita, baik di keluarga, di tempat di mana kita bekerja, di masyarakat, di gereja, di negara ini, dengan kerendahan hati. Agar apa yang kita alami, baik suka, duka, susah, senang, masalah, tantangan, bahkan ketika nyawa terancam, semua itu membuat kita tidak mundur, tidak kehilangan tujuan. Justru sebaliknya, membuat kita tetap menjadi kuat, bersemangat, termotivasi, tekun, setia, melakukan
dan melanjutkan tugas tanggung jawab tersebut, maka yang pasti hasil yang kita dapatkan adalah kebaikan, keselamatan, kehidupan, kesejahteraan bagi semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, kami semua memiliki tugas tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Dalam pelaksanaannya, kami sering menghadapi berbagai kendala, masalah, tantangan, dan kadang membuat kami menangis, tertekan, marah, kecewa, bahkan putus asa. Kami kehilangan semangat, kehilangan arah dan tujuan. Kami mundur dan berhenti. Untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang benar, dan yang berguna dalam hidup ini, kami seharusnya tetap bertahan dalam ketekunan dan kesetiaan, mengerjakan tugas tanggung jawab kami di dalam hidup ini. Kami belajar dari Paulus untuk menjadi seorang yang rendah hati. Rendah hati melayani Tuhan melalui pekerjaan atau tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Teladan kami dalam kerendahan hati adalah Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati membuat kami dapat menanggung semuanya dan tetap bersemangat dalam semangat yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan tujuan yang jelas. Dengan demikian tugas tanggung jawab kami menghasilkan yang baik, yang benar, dan berguna bagi diri kami dan sesama kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami membawa semua hal yang terjadi hari ini kepadamu. Dalam kerendahan hati, kami menerima dan mensyukurinya. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku.